Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan beberapa ayat. Firman Tuhan berkata, "Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, 'Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku.' Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, 'Semua malaikat Allah harus menyembah dia.' Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, 'Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api.' Tetapi tentang anak ia berkata, 'Takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.' Dan dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, 'Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?'" Ada beberapa kebenaran tentang Yesus yang begitu indah dan penuh dengan keagungan yang saya peroleh melalui pembacaan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang pertama ini. Kebenaran yang pertama yang saya temukan adalah bahwa Yesus adalah Allah. Sebab itu dia harus disembah oleh semua ciptaan Allah. Ada kecenderungan pada abad yang pertama, orang-orang Kristen Ibrani mereka mulai mengagungkan malaikat. Mereka mulai memuja malaikat. Untuk itu penulis kepada orang Ibrani, dia harus membenarkan kesalahan ini. Untuk itu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa semua ciptaan Allah harus menyembah yang namanya Yesus. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan semua malaikat Allah harus menyembah dia. Orang percaya tidak boleh menyembah malaikat karena malaikat itu adalah ciptaan Allah. Sama seperti saya dan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu malaikat itu harus menyembah Yesus. Dalam ayat yang ke-7, mereka juga harus melayani Yesus. Mereka bukan hanya menyembah Yesus, tetapi mereka juga harus melayani Yesus. Dan kita membaca dalam ayat yang ke-14 juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu diciptakan. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapakah yang harus memperoleh keselamatan? Tentunya saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita dilayani oleh malaikat-malaikat. Bukan kita yang melayani malaikat dan yang menyembah malaikat, tetapi malaikat-malaikat diciptakan untuk melayani saya dan saudara. Dan hal ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Dikatakan bahwa setiap orang percaya ada satu malaikat yang selalu memandang wajah Bapa di sorga, yang menunggu perintah Bapa di sorga untuk menolong orang percaya yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah. Untuk itu dalam banyak hal ketika anak-anak Tuhan akan mengalami kecelakaan, mereka diluputkan karena ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meluputkan kita dari kecelakaan, dari malapetaka, dari segala bahaya. Ini merupakan kebenaran yang pertama, bahwa Yesus adalah Allah yang harus disembah dan dilayani oleh malaikat-malaikat ciptaan Allah. Kebenaran yang kedua adalah bahwa kerajaan surga di mana Yesus adalah raja dan saya dan saudara adalah warga negara kerajaan surga. Filipi pasal yang ketiga yang ke-20 berkata,
bahwa kewargaanmu adalah dalam kerajaan sorga. Saya dan saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Dan firman Allah berkata, kerajaan sorga di mana kita menjadi salah seorang warga negaranya. Saya salah seorang warga negara kerajaan sorga. Saudara juga adalah warga negara kerajaan sorga. Dan Yesus adalah Raja kita. Tidak akan goyah, tidak akan hancur oleh ancaman dan oleh bahaya apapun juga. Dalam ayat yang ke-8, firman Allah berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dalam ayat yang ke-10, pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Kerajaan surga tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau ini adalah Yesus Kristus. Engkau ini berbicara juga tentang kerajaan sorga di mana kita ada di dalamnya. Tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Puji nama Tuhan. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga ialah Yesus adalah pribadi yang mencintai keadilan dan membenci yang namanya kefasikan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini sangat kita perlukan pada hari-hari ini. Kita harus makin yakin bahwa Yesus adalah Allah yang harus disembah. Kerajaan Allah, kerajaan surga yang akan kita masuki dan kita akan hidup sampai selama-lamanya di dalamnya, tidak akan goyah oleh apapun juga, bahkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada hari-hari ini. Kebenaran yang ketiga, Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Biarlah kebenaran ini akan mendorong kita untuk kita juga mencintai keadilan, melakukan kebenaran dan membenci yang namanya kefasikan. Dan ketika kebenaran-kebenaran ini kita hidupi, kita yakini, mari kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Kita berdoa kepada Allah, bawa setiap pergumulan kita kepada Allah. Kita berdoa dengan dasar iman bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Kita berdoa bahwa Allah yang adalah Raja di atas segala raja, yang kerajaannya tidak akan goyah, bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa yang kita naikkan. Dan ketika kita telah menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan baik, kita telah menjadi orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus, maka saya percaya doa yang kita naikkan akan dikabulkan oleh Allah. Karena doa yang dikabulkan oleh Allah itu akan mengubahkan segala sesuatu, akan mengatasi segala sesuatu, termasuk pergumulan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Jangan takut, berdoa, percaya, dan yakinlah Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia juga adalah Allah yang Maha Baik, yang penuh kasih, yang berfirman ketika kita berdoa, Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.